Tunggu ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Oke, apa kabar semuanya warga belajar PKBM yang ada di PKBM Al-Fatih ya. Di sini warga belajar paket C. Ya. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat ya, di mana sekarang kita memasuki atau buka di mana adanya pandemi yang selalu mengintai kita dan sekarang munculnya virus baru ya, maka diharapkan kepada warga belajar untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang hari ini akan kita laksanakan, sebelumnya Bapak akan mengabsen warga belajar yang ada hari ini. Oke. Cynthia Utami Prastia hadir. Iya, Bapak, hadir. Oke. Septa Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Risa Dwi Putri. Oke, mungkin jaringan ya. M. Agung Rianto. Pak Agung ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Sonia Indika. Hadir, Pak. Dan satu lagi ada Rahmawati. Rahmawati? Hadir, Pak. Oke. Ya. Ini PowerPoint-nya sudah ada ya? Sudah di layar teman-teman? Sudah ada ya. Oke, untuk itu sebelum kita memasuki pembelajaran yang akan kita bahas, ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoanya dalam hati. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, warga belajar yang berbahagia ya, pada saat ini kita masuk ke dalam mata pelajaran sosiologi yang dimana hari ini kita akan membahas tentang hubungan sosial. Nah, apa yang ada dalam hubungan sosial? Nah, kita ini adalah manusia ya, manusia yang mana manusia ini hidup itu harus bersosial dengan masyarakat. Nah, sosial itu berarti kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Nah, selanjutnya ini ada apa itu hubungan sosial. Nah, bahwasanya hubungan sosial itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Hubungan sosial dapat terbentuk atas dasar kebutuhan antar pribadi dan kelompok. Jadi atas dasar kebutuhan kita mempunyai suatu keinginan kepada seseorang agar orang tersebut bisa membantu kita seperti itu. Nah, sehingga terjadilah di dalam hubungan sosial tersebut ada yang namanya nanti interaksi. Nah, dengan demikian bahwasanya hubungan sosial membentuk hubungan timbal balik antara individu dan individu, antar kelompok dan individu dan kelompok. Nah, bisa dikatakan seperti gini, individu dan individu itu seperti orang tua dan seorang anak, itu adalah hubungan sosial atau interaksi antar individu, dan antar kelompok seperti
ibu guru yang mengajar di kelasnya. Nah, itu ibu guru, individu, dan kelompok itu sebagai warga belajarnya. Seperti kayak yang saya lakukan sekarang, ini adalah hubungan antar individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Kelompok dan kelompok ini misalnya warga belajar di paket C ini dengan warga belajar di paket B, antara tingkatan setingkat SMP dan tingkat SMA. Itu adalah hubungan sosial antara kelompok dan kelompok. Nah, selanjutnya anak ini warga belajar ya. Kita masuk ke dalam teori yang digunakan untuk mengkaji hubungan sosial, di mana ini ada tindakan sosial Max Weber. Max Weber ini adalah tokoh sosiologi yang terkenal sekali. Bahwasanya tindakan sosial adalah seluruh perilaku manusia yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Max Weber juga dia ada 4 tindakan sosial. Yang pertama itu adalah tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Nah, maksudnya ini seperti apa, Pak? Di sini bahwasannya ada rasional dan instrumental. Berarti rasional ini masuk akal dan instrumental itu adalah ada cara dan teknik-tekniknya. Nah, contohnya ini tindakan yang dilakukan oleh seorang guru ataupun seorang pamong terhadap warga belajarnya, terhadap peserta didiknya. Ia melakukan tindakan itu masuk akal dan instrumental itu ada cara-caranya. Bagaimana ia melakukan sebuah tindakan mengajarkan itu ada tujuan, ada caranya seperti itu. Dan yang kedua, warga belajar bahwasannya ada tindakan sosial rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti contohnya ya, masyarakat di pedesaan itu menganggap sebuah perilaku seperti misalnya kenakalan remaja ya, ataupun interaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di mana itu ada sebuah nilai. Nah, nilai ini bukan nilai angka, bukan nilai oh ini bagus, ini tidak. Tetapi bagaimana seseorang itu memandang sebuah tindakan itu sebuah nilai yang sesuatu yang bisa menyangkut dalam perasaan gitu. Seperti misalnya kita berjalan di depan orang yang lebih tua, kita menundukkan badan dan kita memberikan salam penghormatan. Nah, itu adalah tindakan sosial yang berorientasi pada nilai. Apa nilainya? Nah, nilainya itu adalah bagaimana kita tadi hormat, bagaimana kita bersalaman, itu adalah nilainya. Nilai yang membawa sebuah perasaan yang positif itu, sehingga orang yang menerima tindakan itu merasa dihargai, merasa dihormati seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Nah, balik lagi ke tindakan rasional, bahwasanya rasional tadi itu kan ada masuk akal gitu, bisa diterima oleh otak, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, namun tindakan tradisional ini adalah tindakan yang mana namanya juga tradisional ya, berarti ini tradisional, ini masyarakatnya yang melakukan tindakan ini. Nah, masyarakat tradisional, masyarakat pedalaman. Seperti apa, Pak, contoh dari tindakan tradisional ini? Nah, tindakan tradisional ini seperti orang yang bertapa ataupun orang yang memberikan sesajen kepada mungkin ke laut ya gitu, terus ke pohon besar, dan kan itu rasanya tidak masuk akal loh, apalagi kita sebagai orang yang berpendidikan ya. Nah, itu banyak asumsi nantinya di otak kita. Nah, inilah yang menyebabkan bahwasan tindakan itu tidak masuk akal, yang mana tidak mempertimbangkan kerasionalan. Nah, namun hal ini juga tidak membuat kita sebagai masyarakat sosial ya, masyarakat yang mengakui kebudayaan itu tidak boleh ya, kita tidak boleh menghakimi orang itu, karena kebudayaan dan kearifan lokal itu dijunjung tinggi oleh masyarakat-masyarakat yang mengadopsinya. Oke. Selanjutnya ini ada tindakan afektif. Nah, di mana tindakan afektif ini warga belajar yang berdasarkan perasaan dan emosi, seperti kita marah, terus kita memberi seseorang sesuatu. Nah, kan itu melibatkan perasaan dan emosi, sehingga di situ juga terjadinya hubungan yang baik antara
dua belah pihak. Juga di sini kan perasaan dan emosi juga bisa berdampak negatif di dalam sebuah interaksi tersebut. Nah, sampai sini ada yang timbul pertanyaan tidak? Bahwasannya Pak, bahwasannya di daerah saya ini masih tradisional. Saya di tempat tinggal kami mempercayai ini Pak, bentuknya tindakan tradisional. Ada yang ingin berbagi pengalaman sampai di sini? Oke, belum ada ya. Namun, warga belajar harus mengetahui ya, bahwasanya itu banyak sekali kita temukan. Apalagi masyarakat yang warga belajarnya juga itu hidup di desa. Itu banyak sekali tindakan-tindakan tradisional yang dapat kita lihat. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke interaksi simbolis. Nah, di mana kan namanya juga simbolis ya. Nah, bahwasannya simbolis ini adalah objek sosial yang digunakan untuk mempresentasikan tanda-tanda yang mudah dimengerti oleh orang lain, seperti lambaian tangan, anggukan kepala, ataupun ini apa isyarat mata dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan sosial yang terjadi karena simbolis. Misalnya kita mau menyapa seseorang yang ada di seberang jalan, nah kita lambaikan tangan. Nah, itu adalah salah satu hubungan sosial simbolis ya. Paham ya? Ini sangat mudah dimengerti gitu. Nah, warga belajar selanjutnya ini ada syarat hubungan sosial. Nah, syarat hubungan sosial, syarat interaksi sosial. Nah, yang pertama itu ada kontak dan ada komunikasi. Tanpa terjadinya kontak dan komunikasi, maka tidak adanya hubungan sosial itu. Nah, begitupun jika tidak ada komunikasi, maka di dalam situ cuma ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini berasal dari bahasa Latin, itu kon atau cum yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini bahwasanya itu adalah suatu proses untuk mengirimkan pesan, ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan. Nah, perlu dipahami anak-anak ya, salah warga belajar ya. Warga belajar bahwasannya di dalam komunikasi ini ada syarat juga, yaitu harus adanya komunikator, pesan, dan komunikan. Minimal 3 ini yang harus ada di dalam berkomunikasi. Nah, komunikator adalah orang yang mengirim pesan, dan pesan itu adalah informasi yang disampaikan, dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, izin bertanya. Nah, dalam ini kan kita sedang melaksanakan hubungan sosial ya antara individu dan kelompok. Nah, di sini yang menjadi komunikatornya siapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Sonia. Menurut saya untuk komunikator di sini yaitu Bapak Alparizi. Ya, oke, 100 cantik sekali ya, Sonia. Ya benar ya, bahwasannya di sini komunikator itu adalah seorang guru ataupun pamong yang sekarang ini sedang saya terapkan. Ya, nah selanjutnya itu pesan. Pesan ini adalah informasi yang saya sampaikan, dan selanjutnya itu ada komunikan atau orang yang menerima pesan itu adalah kalian. Ya, oke, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya warga belajar ya, bahwasannya ada hubungan sosial itu ada faktornya. Ya, ini ada 6. Pertama itu imitasi. Imitasi ini adalah meniru, ya, meniru untuk, tetapi meniru di sini tidak keseluruhan, tapi sebagian, hanya sebagian. Nah, selanjutnya itu ada sugesti. Sugesti ini biasanya dilakukan dengan contoh yang nyata ya, itu adalah seorang guru dan dokter yang menyuruh pasiennya untuk berobat dan minum obatnya. Itu adalah sugesti. Sugesti ini adalah salah satu untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya ada simpati. Simpati ini adalah perasaan, keinginan untuk menolong ya. Selanjutnya itu ada identifikasi. Nah, kalau identifikasi ini adalah meniru keseluruhan dari orang yang kita idamkan. Seperti misalnya orang itu ngefans dengan Superman. Nah, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ditirunya, mulai dari gaya rambut, pakaian, dan cara berbicaranya. Kalau imitasi ini itu tidak ya. Kalau imitasi yang pertama tadi yang saya jelaskan itu hanya sebagian, misalnya ngefans dengan Ayu Ting Ting, misalnya Cynthia ngefans dengan Ayu Ting Ting, maka
lenggak-lenggoknya ataupun cara berpakaiannya itu ditirunya, itu adalah imitasi gitu ya. Selanjutnya empati. Empati dan simpati ini selalu berdekatan. Nah, tapi kita harus membedakan ya anak ini warga belajar bahwasanya empati ini adalah hadir karena adanya rasanya simpati. Nah, empati ini adalah tindakannya, sudah tindakan. Kalau simpati ini hanya keinginan. Oh, misalnya kita melihat orang yang di pinggir jalan, nenek-nenek. Nah, oh kasihan. Nah, itu namanya simpati. Kalau sudah melakukan tindakannya itu namanya empati, ya. Cukup jelas ya. Dan selanjutnya itu ada motivasi. Kalau motivasi di sini adalah semangat ya, semangat bagaimana kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah sebagai faktor-faktor hubungan sosial. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan tidak? Hubungan sosial? Ada? Enggak ada ya? Oke, mungkin karena cukup jelas ya, karena penerapannya juga, pemberian pembelajarannya juga sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Nah, salah, bukan Bapak Ibu ya, warga belajarnya juga memperhatikan ya. Nah, di sini, nah, sebelum kita ke latihan soal, Ibu-Ibu, ya, Ibu-Ibu lagi ya, warga belajar ya, maaf ya, warga belajar, ini ada latihan soal yang sebelumnya kita akan laksanakan ini menjadi PR ya, menjadi PR. Nah, oleh karena itu nanti setelah kita end Zoom, silakan warga belajar mengerjakannya di buku latihan. Nantinya dikumpulkan pada hari Selasa depan ya, kumpul di dalam kolektif ya. Nah, oke, cukup jelas. Ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada ya. Oke, kita sudah sudah memasuki di bagian penutup dari pembelajaran hari ini. Saya rasa cukup juga ya, dan saya berpesan kepada teman-teman warga belajar gitu ya untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang. Terus harus ingat ya bahwasanya pendidikan itu sangat penting, apalagi di era sekarang. Ya, di era sekarang SMA itu rasanya itu adalah lulusan yang paling akhir ya, paling kecil gitu. Jadi bersemangat terus untuk mendapatkan pendidikan di PKBM Al-Fatih ini sampai nantinya dapat ijazah dan nantinya teman-teman sekalian dapat melamar pekerjaan gitu. Nah, dan saya harap juga sebagai pamong di sini mengharapkan teman-teman ada yang melanjutkan ke tingkat universitas menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, sampai sini mungkin cukup ya. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan lagi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa sejenak ya, karena apa yang telah kita laksanakan tadi semoga menjadi ibadah dan semoga ingat terus di dalam otak teman-teman warga belajar. Oke, untuk itu marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih, tetap semangat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan ini ya keluar dari Zoom. Kemana Pak? Selanjutnya.